Oke, halo semuanya. Ini Papa Egan sedang di sebuah rumah legendaris sekali ya. Ini adalah seorang inspirator buat saya ya. Bapak saya juga banyak membuat saya, membimbing saya menjadi seorang guru yang jelas. Beliau adalah inspirator itu. Kita lihat nih, sudah ada ornamen seperti ini. Ya, kita harus banyak yang harus tahu. Ini baru di halaman loh, nggak tahu di dalam bagaimana. Oke, ikuti terus ya. Bapak kenapa menyenangi sejarah, Pak? Kenapa saya menyenangi sejarah? Asalnya saya menyukai wayang golek. Golek? Wayang golek, wayang kulit. Saya suka itu. Nah, kemudian waktu saya SD kelas 4, saya pertama kali mendapat satu pelajaran tentang Ken Arok, Ken Dedes. Di situ ada ilustrasinya. Seperti pakai baju wayang. Loh, kok ini ada mata pelajaran wayang di sini? Ada perangnya, gitu kan? Ada perkelahiannya. Loh, kok ini sama dengan cerita wayang, gitu kan? Awalnya dari situ, sehingga saya menyukai sejarah. Tapi makin kesini itu menyadari bahwa belajar sejarah itu adalah belajar pengalaman. Ya, orang Barat bilang experience is the best teacher. Pengalaman itu merupakan guru yang paling baik. Kalau kita belajar sejarah, itu pada hakikatnya belajar pengalaman. Pahit, manis pada masa lalu itu adalah pengalaman. Disitulah pengalaman-pengalaman berharga bisa ditemukan dari sejarah. Kenapa Amerika Serikat misalnya ya, dari negara yang kecil-kecil bisa menjadi negara besar? Itu jawabannya dari sejarah. Kenapa Jepang, negara yang maju, modern, dijatuhi bom atom, dalam sekian tahun Jepang bisa bangkit lagi? Itu sejarah. Kenapa Sriwijaya bisa berjaya, Majapahit bisa berjaya, tapi toh akhirnya runtuh? Itu semua dari sejarah. Itu pengalaman yang berarti. Jadi belajar sejarah itu adalah belajar untuk menatap masa depan yang lebih baik. Masa lalu itu kenangan. Hari ini adalah perjuangan. Masa depan adalah harapan. Nah, untuk menatap masa depan itu, kita perlu belajar dari pengalaman yang sudah. Ibarat kita naik mobil, ibarat kita naik motor, pandangan kita ke depan, tetapi spion kita perlukan. Sekali-kali kita melihat ke belakang, supaya tidak ditabrak orang dari belakang. Oke, boleh juga nih Pak. Terus kan Pak, ini pengalaman dulu ya selaku jadi siswa gitu ya Pak. Kesannya kalau pelajaran sejarah itu bikin ngantuk Pak ya, gurunya itu nggak gimana. Padahal kalau Bapak sendiri menyukai sejarah gitu ya, dan sekarang setahu saya kan jadi pendidik lah bisa dibilang. Gimana Bapak bisa membuat sejarah itu ditransferkan dengan yang istilahnya semenarik yang Bapak bayangkan gitu? Seorang guru sejarah itu dirinya harus menyatu dengan sejarah itu. Artinya mencintai dulu. Kalau seorang guru sudah mencintai sejarah, mencintai, erat hubungan dengan perasaan. Dan perasaan itu menular. Kalau kita sedang mengajar sejarah, ingat misalnya kita cerita tentang Bung Karno, kita kebayang di benak kita ketika bagaimana kalau Bung Karno lagi pidato. Nah, berapi-apinya saya sebagai Bung Karno misalnya, itu juga akan menularkan kepada siswa untuk semangat, gitu kan? Jadi yang paling penting guru itu dirinya harus menyatu dulu dengan profesinya, dengan bidang ilmu yang dia tekuni dulu dan mencintainya. Saya yakin di situ guru melaksanakan tugas mengajar bukan suatu beban, tapi karena mencintai profesi itu. Itu yang saya rasakan. Saya mencintai sejarah, gitu kan? Maka ketika saya mengajar sejarah, saya sering melibatkan emosi. Itu tentu ada trik-triknya, gitu ya. Ada trik-triknya. Ibarat guru sejarah sebagai juru masak. Seorang juru masak, misalnya kita mau membuat sayur sop di sini. Tentu kita akan pilih-pilih belanjanya apa. Beli daging ayam atau daging sapi. Sayurannya apa saja, kita lengkapi. Bumbunya apa saja. Bagaimana cara memasaknya? Ya, juru masak ini dengan juru masak ini bahannya sama, tapi hasilnya bisa berbeda.
Nah, ibarat koki. Dan bagaimana menyajikan masakan itu secara menarik dan tentu halal. Ya, menarik gitu kan. Artinya menarik di sini adalah diperlukan. Ya, seorang guru sejarah tidak cukup menguasai materi sejarah. Saya kira tidak cukup. Seorang guru sejarah tidak cukup menguasai didaktik metodik dari pembelajaran sejarah. Tapi ada hal yang lebih penting di sini, yaitu seni. Ya, mengajarkannya itu bagaimana, trik mengajarkannya itu bagaimana. Kalau itu sudah kena, saya yakin pelajaran sejarah tidak dianggap sebagai pelajaran nostalgia, tapi pelajaran yang ditunggu-tunggu. Saya yakin itu. Tadi Bapak berbicara trik atau seni di sini Pak ya. Ada nggak kira-kira Pak contohnya yang Bapak sudah berikan gitulah? Salah satunya tentu saja tiap guru punya talenta masing-masing. Ya, saya nggak bisa harus begini. Tidak. Ya, guru bisa mengoptimalkan talenta yang dia miliki. Kalau guru itu pandai bercerita, kenapa tidak kita menerapkan metode storytelling dalam pembelajaran sejarah? Mungkin anak akan tertarik, gitu kan? Ketika gurunya pandai bernyanyi, kenapa tidak pembelajaran sejarah itu diiringi dengan nyanyian, dengan musik? Tapi itu erat hubungannya dengan sejarah. Bagaimana ketika sejarah mengajarkan tentang revolusi Prancis? Guru sejarah yang kreatif, yang punya semangat jiwa seni, itu akan diputarkan, dinyanyikan lagu-lagu zaman revolusi Prancis. Kita jago lagu-lagu zaman perjuangan, kenapa tidak? Kalau sudah kita menyanyikan dengan musik, nyanyi itu melibatkan perasaan, gitu kan? Dan saya katakan tadi, perasaan itu menular. Emosi ya. Iya, kalau guru pandai melukis, talentanya kenapa tidak? Menggambar dengan penuh banyak ilustrasi lukisan. Kalau guru misalnya pandai memanage diskusi di kelas, kenapa tidak? Kita bisa menciptakan diskusi yang lebih menarik. Jadi tergantung daripada talenta yang diberikan oleh guru. Saya tidak memaksakan harus begini. Saya sebagai contoh, kalau mengajar, saya kalau tidak pakai media pembelajaran, gitu kan, saya ibarat buat sayur sop tanpa garam. Wah, media. Saya kadang-kadang ngajar itu tidak semangat kalau nggak ada media pembelajaran. Alat peraga. Ini saya tentu belum cocok dengan guru yang lain. Ya, saya gunakan alat peraga. Alat peraga macam-macam, ya, bisa berupa benda, bisa berupa duplikat, bisa berupa asli. Dan anak bisa merabanya, anak bisa melihatnya. Yang paling penting adalah panca indera anak dilibatkan, sebagian besar dilibatkan. Jangan hanya kita melihat saja, guru ngomong tuh lihat, dengar juga tuh. Coba libatkan, dengar, lihat gambar, suruh meraba. Saya ingat kata-kata guru besar Konghucu dari Cina. Guru besar Konghucu yang hidup zaman dinasti Zhou, ia mengatakan, "Wo ting, wo wang zi, wo kan, wo qi de, wo zhe ji zuo, wo ming bai." Jika saya mendengar, saya lupa. Jika saya melihat, saya ingat. Jika saya berbuat sesuatu, saya paham. Nah, jadi kalau dalam pembelajaran sejarah dilibatkan, jangan hanya anak suruh mendengar saja atau melihat saja, suruh anak berbuat di sini. Bisa berstorytelling, bisa baca puisi, bisa dramatisasi, bisa mengunjungi museum dan sebagainya. Berarti Bapak selain mungkin storytelling, menggunakan media juga itu sebagai alat bantu ya Pak ya? Alat bantu. Media sebagai alat bantu mengajar, atau media sebagai sumber belajar. Bahkan bisa jadi sumber ya? Sumber belajar. Anak disuruh mengamati, misalnya, contoh saja, anak, ayo kita amati Sphinx, ya, Sphinx di Mesir. Misalnya, ini model saja ya. Model miniatur dari Sphinx di Mesir, ini kan. Nah, anak disuruh mengamati dulu. Anak itu coba perhatikan ini Sphinx ini, miniatur Sphinx ini. Nanti dari benda yang saya perlihatkan, itu anak-anak bisa bertanya tentang benda ini, bisa digali dari benda ini. Misalnya sebagai contoh, ada yang bertanya, "Pak, hidungnya kemana?" Nah, nggak apa-apa, itu kan bahan pertanyaan. Gitu. "Pak, kenapa kepalanya manusia, badannya singa?" Gitu kan? Itu juga pertanyaan. Gitu. "Pak, kenapa ini ditemukannya di Mesir?" Itu juga pertanyaan. "Terbuat dari apa?" Itu juga pertanyaan. Nah, loh Pak, kok ini kenapa garis-garis ini? Ada semacam garis-garis seperti ini. Itu pertanyaannya baru kita bisa diskusi panjang. Ini garis-garis kemungkinan Sphinx ini sempat terendam air sungai Nil.
akibat banjir besar dulu. Nah, jadi benda ini bisa banyak berbicara. Iya ya, benar-benar. Ini semuanya adalah benda sebagai alat peraga, mungkin juga sih sekaligus sumber sejarah. Seperti ini bisa jadi sumber sejarah. Ini teleskop antik ya, ini benda asli. Teleskop ini buatan Inggris tahun 1804. Yang jelas beliau sangat penyuka barang antik. Ini beberapa tokoh-tokoh terkenal dunia. Nah, kalian bisa lihat dari segi penataannya. Media pembelajaran ini benar-benar sangat membantu sekali untuk proses belajar sejarah. Tentunya ini sangat menarik sekali buat anak-anak. Jadi tidak hanya sekedar baca textbook, omongan guru atau video, tapi justru 3 dimensi bisa disentuh juga. Ya, seperti ini juga. Ini Katolik Roma. Ini kita berbicara Hindu di Jawa. Ini kita berbicara Yudaisme. Peninggalan Buddha nih. Wayang dari tokoh-tokoh dunia. Ini Presiden RI, beberapa tokoh-tokoh bangsanya. Media jadi sumber belajar dan juga alat bantu. Tidak sekedar alat bantu, tapi juga sebagai sumber belajar. Anak disuruh mengamati langsung itu benda, disuruh mengamati peta, mengamati benda, mengamati dokumen. Oke. Berarti Bapak sendiri media, kayak tadi ada yang mungkin model, ada juga mungkin yang mungkin asli misalnya. Nah, bagaimana caranya kalau kita sebagai guru sejarah tuh ya bisa klik gitu tuh bisa jadi semacam sumber sejarah atau alat bantu juga, misalkan kalau melihat sesuatu benda gitu Pak. Maksudnya ya Bapak bisa tahu ini tuh bisa jadi alat bantu media belajar gitu. Ya, yang paling penting tentu seorang guru itu harus menguasai dulu konten kurikulum yang akan diajarkan kepada siswa. Oke. Nah, ini kira-kira kita ngajar kelas berapa ini kalau saya sebagai seorang guru? Saya ngajar kelas 10 misalnya, atau saya ngajar kelas 11. Nah, kita harus sudah memikirkan di situ, jangan sekedar materinya saja, tapi bisa memikirkan, loh, ini medianya apa? Gitu kan? Model pembelajarannya apa? Kadang-kadang saya kalau ada ide ya, kenapa tidak buat yang sederhana? Membuat misalnya. Bisa melibatkan siswa juga, bisa saya buat sendiri. Atau kadang-kadang misalnya saya tidak sengaja jalan-jalan di pasar loak, ada mainan lah, bisa jadikan media, gitu kan? Ada juga misalnya bendera-bendera kecil yang untuk agar-agar itu. Untuk agar-agar, orang bilang itu agar-agar. Wah, saya pakai itu untuk yang di Kuetar atau gimana ya Pak ya? Wilayah kekuasaan sebuah negara. Bisa. Bahkan saya bisa buat sendiri. Di printnya dari internet mengenai kekuasaan Jepang itu di mana, kita bisa buat sendiri. Jadi yang namanya media, sekali lagi media itu alat bantu pengajar. Yang sifatnya juga salah satu ciri media adalah manipulatif. Artinya apa? Manipulatif di sini media itu bisa menggantikan daripada benda aslinya. Kita nggak mungkin kan bawa sping dari Mesir ke sini. Minimal paling tidak lihat gambarnya, dibuatkan modelnya. Itu berarti di sini media itu punya ciri manipulatif. Manipulatif bukan arti yang negatif, tapi manipulatif di sini adalah sebagai apa istilahnya? Imajinasi. Ya, sebagai contoh ya dari yang aslinya, seperti itu. Miniatur dari aslinya. Jadi nggak mesti juga harus benda asli ya Pak ya? Benda asli sulit ya Pak? Sulit. Meskipun ada benda-benda asli yang kita sadari itu bisa dikatakan benda peninggalan masa lampau. Misalnya di tulang batu itu di pinggir jalan itu ada batu fosil. Bisa jadi. Daripada di rumah itu pakai batu fosil, ya ambil satu untuk media pembelajaran. Iya. Oh, ini fosil, anak kan belum tentu tahu itu fosil.
Berarti kurikulum ya, materi dikuasai dulu ya Pak ya, pastinya. Itu mutlak dikuasai. Harus itu Tapi dulu. belum cukup. Belum cukup ya. Belum cukup. Metodik didaktik mengajar juga belum cukup. Waduh. Belum cukup ya kalau menjadi guru ideal. Ya, kan? dulu ideal. Yang paling penting adalah bagaimana cara mengajarkan. Mentransfernya ya, paling Iya, penting ya. mengajarkannya. Selama ini kan dianggap sudah dikatakan tadi bahwa sejarah itu pelajaran nostalgia ya. Pelajaran masa lalu, menjenuhkan cerita. Ya kalau anak kecil disuruh mendengarkan cerita pasti tidur kan. Bagaimana ini seninya, kiatnya? Ini tantangan dari mahasiswa pendidikan sejarah, gitu kan? Karena misi utamanya di sini berbeda dengan Universitas Pajajaran atau Universitas Gadjah Mada. Tapi lulusan jurusan pendidikan sejarah itu misinya adalah membuat pembelajaran sejarah itu menarik, gitu, menarik. Jadi sekarang bagaimana itu bisa menarik? Kalau menarik, anak akan perhatian. Sekarang perlu ditingkatkan sumber daya perhatian. Sumber daya perhatian. Bukan sumber daya alam saja, bukan sumber daya manusia, sumber daya perhatian. Ya. Yang sekarang kan medsos itu luar biasa, itu bisa menarik orang yang jauh bisa jadi dekat, yang dekat itu bisa jadi jauh, gitu kan? Nah, kenapa tidak di dalam sejarah itu bagaimana guru itu membuat anak perhatian gitu? Loh, fokus ini gitu. Nah, itu penting. Awal mengajar bikin perhatian dulu. Kalau sudah begitu baru anak tertarik dan berminat untuk meneliti lebih jauh. Tapi kalau ketika guru ngajar udah nggak menarik, ya susah. Ini apalagi pelajaran yang tidak menjanjikan, katanya mau jadi apa sejarah. Nah, tapi saya yakin anak bukan orang yang masuk dunia sejarah, tapi paling tidak anak memahami arti penting daripada sejarah itu apa. Pada tahun 1331 di Paseban Keraton Majapahit diadakan pelantikan Gajah Mada sebagai Mahapatih Amangkubumi. Pelantikan dihadiri oleh Ratu Majapahit yang bernama Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Dalam pelantikan tersebut, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang kita kenal dengan nama Sumpah Palapa. Insun Gajah Mada, Patih Amangkubumi ing Wilwaltika. Insun Gajah Mada, namun humus kalah Nusantara. Insun Amutia Palapa. Baiklah, saya akan perlihatkan relik-relik ya, artinya sisa-sisa daripada peninggalan Majapahit, baik itu yang berupa benda asli maupun tiruan ya. Kemudian peninggalan relik Majapahit berikutnya, itu khas Majapahit adalah kerajinan terakota. Nah, ini kerajinan terakota ini sangat membantu penelitian sejarah. Di sini ada patung-patung terakota. Terakota itu terbuat dari tanah liat ya. Nah, ternyata dari banyaknya patung terakota di Majapahit, kita bisa mengidentifikasi bagaimana kostum, gaya berpakaian zaman Majapahit zaman dulu. Nah, ini mungkin ya gadis Majapahit di sini ya. Ini juga gadis Majapahit ya. Nah, kemudian ini juga, nah ini hanya saya belum memiliki putranya, ini putri Majapahit terbuat dari terakota. Nah, kita lihat juga di sini. Ini ada patung babi, celeng ya, celeng. Maka sampai sekarang ada istilah celengan. Celengan dari kata celeng artinya babi. Menurut mitologi Hindu, bahwa babi ini adalah simbol daripada kekayaan. Nah, ini kita lihat ini ternyata untuk nabung ya. Jadi Majapahit suka menyimpan uang di patung celeng ini, yang kemudian disebut celengan. Ini ditemukan di daerah Trowulan, Jawa Timur. Puji Tuhan ini ditemukan secara utuh ya. Saya dapatkan dari sana. Sekarang, apa yang menjadi faktor pendukung? Faktor pendukung kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur, khususnya ke Nusantara. Faktor pendukung yang utama adalah adanya perkembangan teknologi navigasi. Adanya perkembangan teknologi pelayaran. Jenis kapal ketika itu sudah cukup modern. Ini contoh kapal pada
abad ke-15 ya, kapalnya masih menggunakan layar, tentu saja masih mengandalkan arah angin ya. Satu pesan lah mungkin buat kami para guru, ada yang mau Bapak sampaikan kira-kira? Iya. Mengajarlah dengan hati. Mengajarlah dengan hati. Kalau orang yang beragama Islam ya, betul-betul dengan niat. Guru bukannya sekedar mencari nafkah. Itu prinsip, bukannya sekedar mencari nafkah, tapi mengajarlah dengan hati, mengajarlah dengan niat. Kalau kita sudah mengintegrasikan diri kita dengan profesi kita, dengan ilmu yang kita jiwai itu, saya yakin mengajar itu akan tertularkan emosi itu kepada anak, semangat itu akan tertularkan kepada anak. Inilah salah satu inspirasi aku dari beliau, sang legenda, guru sejarah legenda. Mari kita sama-sama mencintai sejarah, karena itu adalah pengalaman kita juga ya, seperti yang dibilang. Jadi ya, ini cerita dari Papa Egen, semoga menjadi inspirasi buat kalian dan tentunya buat para siswa maupun guru-guru yang lain juga, jadi lebih mencintai sejarah. Terima kasih, jangan lupa untuk ikuti terus konten-konten menarik dari channel Papa Egen ya. Terima kasih ya.